Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mereview sedikit tentang meja setrika uap non vakum. Meja setrika uap non vakum itu sebenarnya tidak jauh beda dengan meja pada umumnya. Yang membedakan hanya di fungsionalnya. Meja setrika uap itu difungsikan untuk setrika uap. Dikarenakan ini non vakum atau tidak memiliki daya serap secara otomatis, maka kita harus membuat meja setrika ini secara manual atau mempunyai sistem agar si uapnya itu turun otomatis atau tidak menghambat di alas setrikanya itu. Pertama-tama kita harus memastikan ada ruang tembus antara alas setrika ini serta ke bawah. Di sini bisa kita menggunakan kawat ram atau kawat yang biasa digunakan untuk seperti pagar. Sebenarnya banyak bahan yang digunakan atau banyak pilihan, tidak harus menggunakan kawat ram. Ini bisa menggunakan full flat strip, ini dimodelkan sesuai keinginan. Yang penting pada prinsipnya dia harus memiliki ruang tembus antara si alas setrika nanti dengan area bawah, sehingga si uapnya saat setrikaan mengeluarkan uap, dia secara otomatis akan mengalir ke bawah. Setelah kita memastikan sudah ada ruangan atau ada sisi yang tembus ke bawah, sekarang kita bisa menggunakan alas busa secara sesuai pilihan lah. Di sini biasa kita menggunakan busa rebonded atau busa hasil meribon busa-busa lainnya. Biasa kita bisa dapatkan busa-busa rebonded ini di toko busa. Nah, untuk ukurannya itu sesuai selera atau sesuai keinginan. Di sini biasa kita menggunakan ukuran 3 cm. Dikarenakan ini ukuran besi siku yang kita gunakan itu berukuran 3 cm, sehingga nanti menghasilkan bentuk yang presisi atau bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita memastikan ada menggunakan busanya, kita bisa menggunakan kain. Di sini menggunakan kain drill atau kain apa saja sesuai keinginan. Itu ada setiap pembuat beda-beda style, beda-beda dia menggunakan sistem gimana, tapi pada umumnya hampir semua sama. Kalau di sini kita menggunakan sistem atau stylenya ini bisa dibongkar pasang antara si meja dengan si alas busanya. Jadi sewaktu-waktu si busanya ini bila ada kerusakan, sudah lapuk, itu bisa diganti secara pribadi. Di sini juga kita biasanya membuat sebuah tatakan khusus untuk kepala setrikanya itu, sehingga dia tidak mengganggu pengerjaan saat lagi menyetrika. Serta kita biasanya menggunakan besi yang difungsikan untuk tempat menggantungkan selang setrika uap. Karena menggunakan setrika uap pasti ada selang setrika uap. Nah, agar terlihat rapi, kita selalu menggunakan gantungan ini. Nah, untuk bahan-bahannya itu sih sesuai keinginan.
ada yang menggunakan besi hollow atau besi siku, bahkan bisa menggunakan kayu. Yang penting dia harus memiliki ruang space kosong ini untuk, atau ruang tembus ini untuk mengalirkan si uap dari atas ini tembus ke bawah sini. Mungkin hanya sedikit itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang ingin membuat secara pribadi, dalam arti tidak membelinya melalui pedagang. Biasanya dikenakan ingin menyesuaikan selera atau menyesuaikan budget. Selamat mencoba, salam sukses.